Gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, higroskopis. Yang kedua, autonom atau endonom. Yang ketiga, esionom atau etionom. Gerak higroskopis merupakan gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air dalam sel, sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Contohnya, membuka dan menutupnya sporangium pada tumbuhan lumut oleh peristom. Gerak endonom atau autonom merupakan gerak pada tumbuhan yang diakibatkan oleh proses dalam tumbuh-tumbuhan sehingga dapat terjadi dengan sendirinya. Gerak endonom ada 2 macam, yaitu endonom notasi dan endonom higroskopis. Endonom notasi yakni suatu gerakan spontan yang tidak disebabkan adanya sebuah rangsangan dari luar. Contohnya, gerakan aliran sitoplasma pada tanaman air Hydrilla verticilla. Endonom higroskopis yakni suatu gerakan pada tumbuhan yang disebabkan adanya suatu perubahan kadar air. Contohnya, gerak pecahnya kulit buah polong-polongan yang sudah kering. Gerak esionom atau etionom. Esionom atau etionom merupakan gerak pada tumbuhan yang diakibatkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan, misalnya rangsangan sentuhan, air, cahaya, suhu, zat kimia, gravitasi, dan lain-lain. Berdasarkan sifatnya, gerak etionom atau esionom dibagi menjadi tropisme, taksis, dan nasti. Gerak tropisme merupakan gerak bagian tumbuhan yang sesuai dengan arah datangnya rangsangan. Tropisme dibagi menjadi 2, tropisme positif dan tropisme negatif. Tropisme positif merupakan gerak yang arahnya mendekati rangsangan. Tropisme negatif merupakan gerak yang arahnya menjauhi rangsangan. Berdasarkan sumber rangsangan, tropisme dibagi menjadi A. Geotropisme atau gravitropisme, B. Fototropisme, C. Tiknotropisme, D. Hidrotropisme, E. Termotropisme, F. Reotropisme, G. Skotrotropisme, H. Kemotropisme. A. Geotropisme atau gravitropisme merupakan gerak tropisme yang disebabkan rangsangan gaya gravitasi bumi. Geotropisme ada 2, yaitu geotropisme positif dan geotropisme negatif. Geotropisme positif merupakan gerak organ tumbuhan searah gravitasi bumi atau arah pertumbuhan menuju ke bawah, misalnya gerak akar tumbuhan yang selalu menuju ke bawah atau ke dalam tanah. Sedangkan geotropisme negatif merupakan gerak berlawanan arah atau menjauhi gravitasi bumi atau arah pertumbuhan ke atas, misalnya gerak tumbuh batang tumbuhan. B. Fototropisme merupakan gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Fototropisme terbagi menjadi 2, yaitu fototropisme positif dan fototropisme negatif. Fototropisme positif merupakan gerak tumbuhan menuju cahaya, sedangkan fototropisme negatif merupakan gerak tumbuhan menjauhi arah cahaya. Contoh dari fototropisme yaitu arah pertumbuhan kecambah menuju cahaya.
C. Tikmotropisme merupakan gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan sentuhan pada satu sisi atau persinggungan. Contohnya, pertumbuhan tanaman sulur seperti anggur dan tanaman yang pertumbuhannya merambat dan memiliki sulur yang menggeliat bagian penopangnya. D. Hidrotropisme merupakan gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan air, gerak tumbuhan menuju ke arah yang basah atau berair. Hidrotropisme dibagi menjadi dua, hidrotropisme positif dan hidrotropisme negatif. Hidrotropisme positif merupakan gerak pertumbuhan-tumbuhan menuju tempat yang berair. Misalnya, arah pertumbuhan ujung akar di dalam tanah yang selalu menuju ke tempat yang mengandung air. E. Termotropisme merupakan gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan suhu. Salah satu contoh termotropisme adalah pertumbuhan daun tanaman rhododendron yang dapat menjadi keriting dan menunduk ke bawah apabila suhu lingkungan mencapai -1 derajat Celcius. F. Reotropisme. Reotropisme merupakan gerak tropisme yang disebabkan oleh aliran air sehingga mempengaruhi arah gerak tumbuhan. Terjadi pada tumbuhan yang tinggal di tepi aliran sungai. Contohnya eceng gondok. G. Skototropisme. Skototropisme merupakan pergerakan pertumbuhan ke arah kegelapan. Contohnya kecambah Monstera gigantea di Costa Rica yang bertumbuh ke arah gelapnya batang pohon terdekat. H. Kemotropisme. Kemotropisme merupakan gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan zat kimia. Kemotropisme dibagi menjadi dua, yaitu kemotropisme positif dan kemotropisme negatif. Kemotropisme positif merupakan gerakan tumbuhan mendekati tanah yang mengandung pupuk. Sedangkan kemotropisme negatif merupakan gerakan tumbuhan menjauhi zat kimia tertentu, misalnya gerak akar menjauhi air sabun. Taksis. Taksis adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan luar. Gerak taksis merupakan gerak seluruh tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh datangnya rangsang. Taksis dibagi menjadi dua macam, yaitu taksis positif atau gerakan tumbuhan yang arahnya mendekati sumber rangsangan, dan taksis negatif atau gerakan tumbuhan yang arahnya menjauhi sumber rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, taksis dibedakan menjadi tiga macam. Fototaksis. Fototaksis merupakan gerak taksis yang disebabkan rangsangan cahaya. Fototaksis dibedakan menjadi dua, yaitu fototaksis positif dan fototaksis negatif. Fototaksis positif adalah gerak tumbuhan mendekati rangsangan cahaya, sedangkan fototaksis negatif adalah gerak tumbuhan menjauhi rangsangan cahaya. Contohnya, kloroplas bergerak menuju tempat yang terkena cahaya matahari. Kemotaksis. Kemotaksis merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan zat kimia. Contoh dari gerak kemotaksis adalah gerak spermatozoid pada tumbuhan Bryophyta dan Pteridophyta menuju sel telur. Galvanotaksis. Galvanotaksis merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan listrik. Contoh dari gerak galvanotaksis adalah gerak Volvox globator atau alga hijau berkoloni menuju ke tempat yang bermuatan listrik. Gerak nasti. Gerak nasti merupakan gerak bagian tumbuhan atau seluruh tubuh tumbuhan yang merupakan akibat respon dari impuls yang datang dari luar.
Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak nasti dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah termonasti, 2 seismonasti atau tikmonasti, 3 niktinasti, 4 hidronasti atau higronasti, 5 fotonasti, 6 haptonasti, dan yang terakhir nasti kompleks. Yang pertama adalah termonasti. Gerak termonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Cahaya mengakibatkan peningkatan suhu, sehingga penggunaan air dalam tubuh meningkat. Akibatnya tekanan turgor menjadi rendah dan tumbuhan akan tampak layu. Misalnya bunga Milabilis jalapa atau bunga pukul 4 yang mekar pada saat suhu rendah, yaitu pada saat pagi hari dan sore hari. 2 seismonasti atau tikmonasti. Gerak ini merupakan gerak nasti yang terjadi akibat rangsangan sentuhan. Contohnya gerak menutupnya daun putri malu. Saat disentuh, maka anak daun dan daun akan mengatup secara serentak dengan cepat. Jika hanya satu anak daun yang dirangsang, maka rangsangan tersebut akan diteruskan ke seluruh tubuh tumbuhan tersebut. 3 niktinasti. Gerak niktinasti merupakan gerak nasti yang terjadi akibat pengaruh gelap. Pada gerak ini, tekanan diarahkan lebih kepada respon motorik yang berperan dalam pergerakan tersebut. Contohnya pohon sutra. Pada malam hari, ujung anak daun yang berhadapan pada pohon sutra menutup, terangkat ke atas dan menunjuk ke arah ujung distal ratila. 4 higronasti atau higronasti. Gerak ini merupakan gerakan bagian tumbuhan akibat adanya rangsangan konsentrasi air. Contohnya daun Poapatensis. Daun akan terlipat jika di sisi atas dan sisi bawah memiliki tekanan turgor yang berbeda. 5 fotonasti. Gerak fotonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Contohnya seperti mekarnya bunga pukul 4 pada sore hari. 6 haptonasti. Gerak haptonasti merupakan gerak bagian tumbuhan karena sentuhan. Gerak haptonasti juga disebut gerak perangkap. Contohnya daun insektivora seperti kantong semar dan tumbuhan Venus. Jika ada serangga menyentuh, maka daun menutup, sehingga serangga tertutup oleh daun, kemudian dicerna oleh enzim. Yang terakhir adalah nasti kompleks. Gerak nasti kompleks merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh lebih dari satu rangsangan yang bekerja sama, seperti suhu, cahaya, dan zat kimia. Contohnya terbukanya stomata pada siang hari dan tertutupnya stomata pada malam hari.